Assalamualaikum. Kita udah beberapa kali bahas soal tidur siang dan tidur secara umum. Kemarin kita udah tunjukin betapa tidur siang yang sering disepelekan itu punya manfaat untuk memaksimalkan REM sleep harian kita dan sekalian nambah total durasi tidur rata-rata. Yang mana hal itu penting sekali karena yang mesti benar di tubuh kita kalau kita mau awet sehat itu bukan cuma yang sifatnya biokimiawi saja, tapi juga bioelectricity. Yang kalau sampai ke pelintir maka dunia kedokteran masa kini masih belum banyak paham bagaimana cara mengobatinya. Nah, nyambung dikit dari itu, sebetulnya masih ada lagi tuh manfaatnya tidur siang, khususnya kalau dikaitkan sama orang-orang yang sibuk perjalanan dan sibuk bangun-bangun sahur. Mumpung pada mau persiapan liburan dan mudikan ini ya, juga musim puasa Ramadan, yuk izin kita bahas dikit lagi. Buat yang hidup di Indonesia, daerah tropis, ini mungkin nggak terlalu relevan. Tapi yang dekat ke kutub selatan, kutub utara, di lintang tinggi, itu waktu-waktu tertentu, malamnya itu pendek. Nah, untuk yang kayak gitu, supaya kuantitas dan kualitas tidurnya tetap dapat, terus tetap bisa dapat juga subuh maghrib dan seterusnya yang selayaknya, nggak kepelintir ke circadian mismatch, maka tidur malamnya itu bisa dilengkapi dengan tidur saat hari terang. Atau kalau sedang di stasiun luar angkasa gitu kelak di kemudian hari. Kalau ini dipanjang-panjangin ntar malah mengada-ada. Tambahan arti penting satu lagi, tidur siang itu bisa bermanfaat untuk penyesuaian kalau kita itu ada kena jet lag atau pergeseran waktu yang drastis. Misal nih, si Kodir, biasa mainnya di sekitar Ringin, Condong, Jombang, tiba-tiba pleng, dia kuliah di Oslo, Norwegia. Widih, kayak bener nih Cak Kodir. Lah, jalanan panjangnya aja udah bikin segenap sel di tubuh Cak Kodir kehilangan orientasi. Tentunya nantinya itu setelah beberapa lama, sel-sel akan mengalami aklimatisasi dengan hawa, iklim, dan siklus siang malam di negeri yang baru. Tubuh semua makhluk hidup, itu sel-selnya punya semacam ingatan kolektif, kecerdasan kolektif untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan dari sekeliling. Nah, tapi pas tubuh kita itu belum beneran nemuin setelan baru, dia akan mengalami circadian mismatch namanya atau ketidaknyeklikan dengan semesta, kembelesetan jam biologis. Walau kenanya cuma 2-3 harian atau sekitar itu, tarif tolnya yang harus dibayar oleh sel-sel tubuh kita itu bisa mahal dan cenderung mengakibatkan percepatan penuaan. Pas malamnya healing nggak jalan, kalaupun pulas, hormon melatonin dan hormon pertumbuhannya juga tidak memadai karena biasanya itu bukan waktunya malam. Dan gitu, pas siangnya melatonin dan HGH hormon pertumbuhan muncul dalam keadaan confused, bingung karena orangnya bukan pas tidur. Nah, demi meredam stres dan kebingungan sel-sel, dan demi mengoptimalkan healing bersamaan dan kelimpahan antioksidan berupa hormon pertumbuhan dan melatonin itu, kalau terus tubuh dikasih kesempatan tidur sejenak di siang hari, itu beneran lumayan banget. Nggak mesti terlalu lama, atau bahkan ada yang bilang, bukan yang nggak mesti, tapi nggak boleh terlalu lama. Karena bisa bikin jet lag-nya nggak hilang-hilang. Cukuplah kayak power nap yang kemarin, 50 menitan atau sekitar itu, atau bahkan bisa juga sekitar 20 menit. Sedikit catatan nih, percepatan penuaan akibat ritme biologis yang keacak-acak gara-gara jet lag ini bakal lebih kenceng kalau orang pakai asupan-asupan yang tidak alami, entah dibanyakin kafein, alkohol, drug tertentu, suplemen tertentu yang konsentrasi tinggi, itu pakainya mesti hati-hati. Secara jangka pendeknya dapat, tapi jangka panjangnya mempercepat penuaan. Bakal lebih parah lagi kalau jet lag ini keseringan, habis Cak Kodir ke Norwegia, pleng terbang ke Seattle Amerika, seminggunya lagi ke Tokyo Jepang. 3 hari terus ke Paris, 4 hari habis itu umroh ke Tanah Suci, baru dapat 3 hari dipanggil pulang ke perguruannya di Tebu Ireng, Jombang. Nah, karena ada kiai yang kesleo salah urat dan minta diurut. Udah gitu dia mesti nganterin budenya ziarah ke makam neneknya di Bandung Selatan, daerah Pamengbek. Oh alah dir, habis Tokyo Paris ke ujungnya Pamengbek. Perjalanan ini nggak mesti juga yang separuh dunia kayak Cak Kodir itu, tapi bisa juga yang sekedar mudik aja gitu dari Ciputat ke Lumajang misalnya. Cuma seharian kurang, tapi misalnya sepanjang malam tidur jadi kacau. Itu juga bisa dibanjeli dengan tidur siang. Dibanjeli ini apa ya kalau menurut bahasa Indonesianya? Diganjal lah gitu kira-kira ya. Atau bisa juga bukannya yang perjalanan, tapi yang kepaksa begadang. Dengan catatan yang namanya begadangan kayak gitu, yang bisa diatasi dengan tidur siang, itu yang sesekali saja. Kalau terus-menerus selama bertahun-tahun, lah itu mesti kita sadari bahwa tidur malam itu tidak bisa digantikan oleh tidur siang. Bisa juga tidur siang kailullah itu dioptimalkan agar kalian yang soleh-soleh bisa nambah-nambah amalan di waktu sahur. Sahur itu merupakan suatu stres. Kalau terus-menerus berhari-hari itu stresnya lumayan. Insya Allah bisa memunculkan dan memperkuat survival mode di tubuh kita yang pada ujungnya memperkuat intensitas healing dan rejuvenation. Bikin awet muda, bikin awet sehat, atau awet tua juga bisa kita udah pernah bahas. Nah tapi
Kalau terus dibarengi keadaan kurang tidur, kurang kuantitas, kurang kualitasnya, healing rejuvenation jadi kendor. Bisa juga amalan sahurnya jadi kendor pula. Untuk boosternya, agar berubah jadi mantap lagi, bisa tuh dilengkapi dengan tidur kailuluh atau tidur siang yang kemarin kita ulas. Dan kalau tidur siangnya benar, itu tetap aja. Saat selepas buka, segera bisa kedatangan kantuk yang dalam. Dan khususnya untuk yang umurnya sudah tidak muda lagi. Tidur malam yang lebih sore, dekat ke waktu isya, itu lebih alami dengan ritme hormonal. Dan jadinya kualitasnya juga bisa lebih dapat. Ini juga lebih dekat kepada kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidur malamnya lebih awal, pas bangun sahurnya bisa langsung seger. Orang lain masih pada pliket, kriip-kriip, jebret, Cak Kodir bisa lap-lap nyamber nasi 2 piring lauknya pecel lele yang sambelnya maknyus. Walah, dir. Itu mestinya karbunya nggak usah 2 piring gitu sih. Ini detailnya bisa direnungkan sendiri, tapi intinya tidur siang itu bisa jadi tools yang berguna untuk mengoptimalkan saat bangun sahurnya. Apakah ini tadi sekedar kemewahan untuk orang-orang yang nggak punya jadwal kerja? Mestinya nggak juga. Orang-orang yang kerja aja ya, tetap bisa sih sebenarnya untuk tidur sejenak di saat hari terang. Contohnya gini, saya udah kepikir tapi jarang praktekin juga, deh. Bangun sahur gitu jam setengah 4, habis makan sahur secukupnya, terus lihat sejenak, ngaji kek apa kek, nunggu subuh dalam keadaan melek, jangan tidur. Sampai dengan lewat waktu subuh, terus saja berangkat kerja. Sampai di parkiran kantor, setengah 7 kurang, matahari sudah menyapa, sudah masuklah ke awal waktu duha. Nah, disitulah tidur dulu untuk sejenak. Begitu alarm dah bunyi, ya udah bangun dan mulai kerja. Tidur-tidur ayam aja juga boleh. Bisa kerasa fresh sih bulan puasa maupun di waktu lain. Cuma ya mesti diingat, tidurnya jangan saat pergantian waktu dari subuh ke saat matahari terbit. Karena itu nanti masuknya circadian mismatch, kayak yang jet lag tadi. Gimana kalau tidurnya rada siangan, jam istirahat kan nggak makan toh di bulan Ramadan, ya bisa juga tidur di waktu istirahat siang. Cuma ya jangan terus males-malesan. Tidurnya secukupnya saja, karena alaminya di saat hari terang itu saatnya untuk manusia bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan menunaikan berbagai amanah kehidupan. Itu deh kalau menurut Pak Ustadz. Kalau sore-sore itu sebaiknya malah aktif aja, nggak usah mikirin tidur. Kalaupun perlu rehat, ya udah aja rehat dengan mata melek, rada gerip-gerip juga boleh. Karena ya laki-laki, kalau terus ketiduran sampai waktu buka, itu jadi circadian mismatch, meleset, tidak nyeklik dengan jam biologis kita, tidak nyeklik dengan semesta. Ngomong-ngomong, soal nyeklik dengan semesta ini, bukan cuma penting untuk manusia, tapi penting untuk semua makhluk hidup. Jadi, bibit pohon juga kalau diajak-ajak mudik atau kucing peliharaan, bisa jadi dia juga mengalami semacam jet lag. Jadinya perlu ditreatment secara khusus dan jangan digojlok sampai terforsir. Soal treatment khususnya kayak apa, saya juga nggak tahu. Mestinya ditanyain sama ahlinya. Karena kalau ditanyain sama si kucingnya itu, paling dia cuma plorak-plorok. Sambil dia itu mungkin membatin. Ini orang tadi makan sahurnya keleken pete atau gimana nih? Wong kucing kok diajak ngobrol. Walah. Satu lagi ya, untuk yang penderita diabetes atau pradiabetes yang gula darahnya cenderung bergejolak gitu, seperti kawula muda. Nah, itu kalau kurang tidur atau tidur malamnya kurang berkualitas, secara rata-rata cenderung gula darahnya akan menungki naik. Nah, tidur siang ini jadinya bisa juga dioptimalkan untuk keperluan itu. Oke lah, segini dulu untuk kali ini. Terima kasih dan selamat tidur. Ini waktunya tidur apa bukan sih? Tahu deh.